kalau kita berbicara gangguan haid memang deket banget sama program hamil ya, tentunya kesuburan seorang wanita. Kapan sih seorang pasangan, baik suami dan istri itu dianggap mengalami infertilitas? Infertilitas adalah kondisi di mana sebuah atau seorang pasangan ya, suami dan istri sudah menikah lebih dari sama dengan 1 tahun, berhubungan teratur 2-3 siklus 3 kali dalam 1 minggu. Let's say teratur ya, 2-3 kali lah dalam 1 minggu. Kemudian tidak menggunakan kontrasepsi, seharusnya secara teori 80% harus mengalami keberhasilan kehamilan. Tapi saya pengen puasa nih dok, gitu loh. Apakah ada anjuran-anjuran khusus begitu dokter bagi perempuan-perempuan yang mungkin mau puasa tapi sedang hamil, gitu dok? Seperti apa misalnya? Ya, halo Sobat Sentra semuanya, jumpa lagi kita di program Podcast Sentra Stage. Kali ini bersama Sentra Medica Hospital Cikarang. Saya kali ini tidak sendirian, sudah tentu saja ditemani oleh narasumber spesial guest kita pada kesempatan kali ini, yaitu Dr. Nicholas Renata Lazarosoni, spesialis obstetrik ginekologi atau spesialis kandungan kebidanan. Kita akan membahas mengenai topik yang mungkin sudah sangat familiar ya bersama Sobat Sentra, yaitu gangguan haid. Apakah bisa menyebabkan gangguan kesuburan atau mengganggu kesuburan? Langsung saja kita ngobrol-ngobrol. Halo, apa kabar Dokter Niko? Sehat dok? Kabar baik, sehat. Terima kasih Dokter Helmi. Sama-sama Dokter Niko ya. Ini kesempatan pertama saya ketemu Dokter Niko dan saya akan tanya-tanya banyak dok persoalan gangguan haid. Gangguan haid ini ya cukup sering ya dok pada perempuan, cukup sering. Karena kalau saya lihat selalu ada aja ya cerita-cerita perempuan entah haidnya terlambat, entah haidnya tidak teratur. Nah itu kan masuk di gangguan haid. Nah sebenarnya mungkin Dokter Niko bisa ceritain atau jelasin sedikit aja kepada Sobat Sentra masalah gangguan haid ini sendiri sebenarnya penyebabnya kenapa gitu dok? Oke, mungkin saya terima kasih ya Dokter Helmi sudah kita punya waktu untuk bisa ngobrol. Jadi haid itu betul sekali hanya special case hanya pada teman-teman wanita ya tentunya ya. Kalau kita para pria sepertinya nggak ada masalah karena kita nggak punya indung telur, nggak punya rahim. Nah dari konteks saat ini kita harus tahu dulu nih. Haid itu kira-kira apa ya Sobat Sentra ya? Jadi haid itu adalah satu manifestasi klinik yang harus terjadi ya, harus terjadi pada semua teman-teman wanita atau perempuan ya yang sudah mengalami akil balik atau usia pubertas. Rata-ratanya kapan sih? Kira-kira memang usia di atas 12 tahun harus sudah mengalami menstruasi. Jadi di situ harus mengalami setiap bulan, kemudian menstruasinya itu harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Harus 3 hal yang kita lihat. Tuh, dok? Pertama, frekuensinya, tingkat keseringannya dia mens. Kedua adalah durasi lamanya dia siklus menstruasi. Dan yang ketiga adalah banyaknya darah yang keluar. Nanti kita bahas lagi haid yang normal kayak frekuensi, durasi, dan banyaknya. Betul. Semua aspek haid itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor. Yaitu otak sebagai komandernya. Yang kedua adalah indung telur. Dan tentunya harus punya rahim yang terakhir untuk seorang wanita mengalami menstruasi. Gitu. Tadi dokter bilang di usia 12 tahun atau sudah masuk pada masa pubertas. Betul. Bagaimana misalkan dok, ini ada seorang anak perempuan beranjak remaja kurang dari 12 tahun sudah menstruasi. Let's say 10 tahun. Apakah itu dikatakan normal atau terjadi gangguan menstruasi atau bagaimana? Seseorang mengalami pada masa pubertas itu harus mengalami perkembangan seks sekunder lebih dulu daripada seorang wanita atau yang mengalami pubertas itu akan haid. Apa sih tanda-tanda seks sekunder? Paling cepat telarki, kita ingat ya ada 3 istilah medis. Pertama, telarki, yaitu biasanya 8-10 tahun. Kita lihat ada tidaknya pertumbuhan bakal dari payudara. Sudah mulai terlihat. Muncul ya. Yang kedua, adrenarki. Ada tanda-tanda hiperandrogen, pertumbuhan bulu-bulu atau rambut-rambut tipis pada kemaluan. Itu berlangsung antara 10-12 tahun rata-ratanya. Baru setelah mengalami 2 periode atau tanda-tanda seks sekunder, maka 12 tahun ke atas seharusnya wanita itu atau anak perempuan tersebut sudah mengalami haid. Nah, pertanyaan nyambung ke Dokter Helmi mau nanya nih. Jadi itu ada kaitannya dengan kalau sebelum 10 tahun atau 8 tahun bahkan sudah mengalami tanda seks sekunder, bahkan sudah menstruasi. Jangan-jangan dia sudah mengalami pubertas prekok atau yang lebih awal dialami. Itu termasuk konteks yang tidak normal. Tentunya harus kita lihat lebih lanjut ya. Cuma seringkali ya lebih awal datang haidnya dengan ditandai tanda seks sekunder yang lebih awal juga dialami oleh teman-teman atau
perempuan yang sudah pubertas. Gitu. Oke, baik. Kita akan bahas ini soal angka prevalensi. Betul. Angka kejadian masalah gangguan menstruasi ini. Seberapa sering, seberapa banyak sih dok perempuan mungkin di Indonesia kali ya dulu mengalami gangguan seperti ini? Jadi haid sendiri ini kalau kita lihat ternyata di dunia ya, kita ngomong dunia dan Indonesia secara global ya. Secara global menurut Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, ternyata angkanya cukup menakjubkan, 75-80%. Wow. Hampir di setiap kurun waktu hidupnya seorang wanita mengalami gangguan haid. Kemudian data kesehatan nasional kita di Indonesia, ternyata yang mengalami gangguan haid itu pada usia reproduksi itu lebih dari 55%. Jadi agak lumayan mengejutkan ya dok ya. Ternyata ada orang hampir 50% dalam siklus hidupnya mengalami gangguan haid. Cuma ada yang aware, ada yang tahu, aduh saya ada masalah nih sama gangguan haid saya dan segera mencari pertolongan atau diperiksakan ke dokter. Tapi ada juga mungkin yang saya rasa aduh bahkan saya punya pasien nggak 2 tahun tidak haid, dia belum pernah datang, cuek. Dia merasa syukur malah saya nggak perlu KB. Nggak ada keluhan kok, ya kan suka begitu ya dok. Malah berarti saya malah nggak. Tapi dia tahu bahwa dia tidak akan hamil. Betul dia tahu tidak akan haid, tidak akan hamil, tetapi dalam 2 tahun dia menunggu. Berarti saya tidak usah pakai obat KB gitu dokter. Nah yang ketiga memang ternyata dari seluruh 55% prevalensi di Indonesia, lebih dari 65-70%-nya adalah yang mengalami dysmenorrhea atau nyeri haid berlebihan. Gitu. Berarti dari 55% itu keluhannya adalah dysmenorrhea. Iya, lebih banyak ya. Lebih banyak. 65%-nya ternyata dysmenorrhea di samping kelainan haid yang lain ya, nanti kita jelasin lagi itu. Wah, oke, ini menarik juga fakta-faktanya dokter. Oke, nah kita bicara ke gangguan haid dan juga kaitannya dengan kesuburan. Apakah semua persoalan gangguan menstruasi ini bisa bermuara pada gangguan kesuburan? Ya, apakah seperti itu? Oke, ini berarti sesuai judul kita ya. Jadi cukup menarik. Ada orang yang nggak haid 2 tahun malah bersyukur. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwa dirinya nggak akan hamil. Jawabannya benar. Seorang wanita yang kesuburannya bagus harus dinilai dari 2 hal. Yang pertama, regulasi haidnya harus teratur. Dilihat dari 3 faktor tadi, frekuensi, durasi, banyaknya. Terus kemudian kelainan yang lain seperti nyeri haid yang berlebihan dan lain sebagainya. Yang kedua harus mencapai adanya ovulasi yang rutin tiap bulan. Oke. Jadi haid itu sendiri adalah manifestasi klinik. Kalau kita berbicara orkestrasi, maka orkestrasi itu harus ada otak, 2 indung telur dan 1 rahim yang selalu berjalan beriringan. Setiap bulan seorang wanita mengalami menstruasi yang normal, yang kedua ovulasinya harus tercapai agar terjadi atau terciptanya satu proses kehamilan. Gitu dokter. Oke, jadi yang penting memenuhi persyaratan itu tadi dokter. Betul. Oke, baik. Nah, kalau untuk siklus haid sendiri, siklus haid yang normal, apakah dia akan berperan dalam mendukung proses kehamilan, dok? Atau let's say begini, ada orang yang siklus haidnya tidak teratur pada saat dia melakukan hubungan suami istri misalkan, hamil. Betul. Nah, atau syarat kesuburan itu ya tadi harus rutin. Atau kebalikannya, tidak rutin tapi bisa hamil begitu, dok. Siap. Jadi gini, kalau kita berbicara gangguan haid memang deket banget sama program hamil ya, tentunya kesuburan seorang wanita. Kapan sih seorang pasangan, baik suami dan istri itu dianggap mengalami infertilitas? Infertilitas adalah kondisi di mana seorang pasangan ya, suami dan istri sudah menikah lebih dari sama dengan 1 tahun, berhubungan teratur 2-3 siklus 3 kali dalam 1 minggu. Itu teratur ya, 2-3 kali dalam 1 minggu. Kemudian tidak menggunakan kontrasepsi, seharusnya secara teori 80% harus mengalami keberhasilan kehamilan. 20%-nya let's say lah ada banyak faktor yang bisa menyebabkan adanya gangguan haid. Gitu. Jadi harus ada haid yang teratur dulu. Frekuensinya kapan sih kalau haid yang teratur? Setidaknya 3 minggu sekali seorang perempuan harus haid. Artinya let's say 21 hari sekali. Kemudian range normal yang belakangnya batasnya adalah 35 hari. Artinya 5 minggu sekali paling lambat seorang wanita harus mengalami menstruasi berikutnya. Kemudian durasi. Durasi normalnya tidak boleh kurang dari 2 hari. Kemudian tidak boleh lebih dari 8 hari, seminggu lebih gitu. Itu udah dikatakan nggak normal. Dan yang terakhir adalah banyaknya. Sedikitnya 5 cc. Setiap kali dia mens itu masih bisa lihat bercak-bercak pada menstruasi yang sudah berangsur-angsur selesai siklusnya, maka dia akan sedikit-sedikit ngeflek.
Batasannya 5 sampai 80 cc. 80 cc let's say kita bilang bahwa bukan yang ganti karena tidak nyaman ya pembalutnya, tetapi yang penuh sekali. Penuh pembalutnya penuh sekali, ganti sampai lebih dari 6 kali. Baru itu kita hati-hati nih, jangan-jangan dia mengalami siklus haid yang banyaknya tuh lebih dari normal. Nah, 3 hal itu harus memenuhi kriteria normal dulu, kemudian maka seorang wanita dianggap memiliki regulasi haid yang baik dalam mendukung satu proses kehamilan. Gitu, Dokter. Oke, baik. Ini cukup jelas ya. Betul. Batasannya cukup jelas. Batasannya cukup jelas. Oke, Dok, ini kalau soal tanda-tanda gangguan haid yang patut kita waspadai, patut ibu-ibu atau perempuan waspadai seperti apa, Dok? Oke, kita berbicara gangguan haid itu secara umum ada 3, Dokter. Yang pertama adalah amenore. Amenore itu apa sih istilah medisnya? Amenore ya, tetapi itu adalah pengertian di mana seorang wanita tidak mengalami haid. Ada 2, ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer jelas, dalam kurun waktu dari awal pubertas dia tidak pernah mengalami haid. Batasannya jelas, usia 14 tahun. Bagi yang sudah ada tanda-tanda seks sekunder tadi, tapi tidak mengalami haid. Atau bisa kita tunggu, lihat 2 tahun lagi. 2 tahun lagi kan umur 16 tahun. 16 tahun, ada enggak dia seks sekunder? Kan ada nih. Tapi dalam 2 tahun itu dia tidak juga mengalami haid. Nah, itu sudah mengalami satu kondisi amenore primer. Kalau amenore sekunder adalah yang datangnya belakangan. Seorang wanita mens normal nih, entah karena beberapa penyebab yang lain, kecapean kerja, stres, kurang tidur, penggunaan kontrasepsi dan lain sebagainya, dia tidak haid selama tidak lebih dari 3 sampai 6 bulan. Nah, dari 3 sampai 6 bulan dia tidak haid, dari yang sebelumnya haidnya normal, dia termasuk dalam amenore yang tipe sekunder. Kelainan global yang kedua yang secara garis besar adalah dysmenore tadi, nyeri haid. Sama juga nyeri haid punya 2, primer, sekunder. Primer ini sering tidak berkaitan dengan gangguan kesuburan. Kenapa? Karena dia hanya ada ekspresi pengeluaran hormon yang namanya prostaglandin yang sudah terjadi dari awal dia mengalami menstruasi pertama kali atau menarki. Yang kedua yang berbahaya adalah dysmenore yang tipe sekunder. Kenapa? Karena dia datangnya belakangan. Jadi seorang wanita yang tadinya haidnya normal, nggak ada sakit sama sekali, belakangan ini 3-6 bulan, let's say lah, 3-6 bulan terakhir nyeri, maka kita patut waspada ini. Jangan-jangan biasanya sekunder itu berkaitan dengan kelainan patologi pada organ reproduksi bagian dalamnya. Misalnya ada kelainan pada indung telur ataupun pada rahim. Seringkali ada yang namanya endometriosis. Itu 80% lebih menyebabkan gangguan nyeri haid yang sifatnya sekunder. Secara umum yang ketiga adalah gangguan pendarahan abnormal. Itu bisa kita lihat ada yang struktural sama yang non struktural. Ada yang kita ingat nih, sisi tangan, palmar. Jadi ada 4 faktor paling penting. Ada gangguan struktural ya, ada polip, adenomiosis, leiomioma atau mioma yang kita sering tahu mioma. Kemudian yang terakhir malignansi dan penebalan dinding rahim atau hiperplasia. Baru yang kriteria selanjutnya adalah yang non struktural atau kaitannya dengan hormon ya, yaitu koin. Ingat, palem atau palmar, kemudian koin, bulat. Ya, jadi ada 5. Gangguan pembekuan darah, gangguan disfungsi ovulasi, gangguan pada rahim, satu klasifikasi yang tidak bisa termasuk dan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Itu secara global dari gangguan haid. Cukup luas ya, Dokter ya? Cukup luas. Oke, banyak gitu. Banyak ya. Oke. Nah, kalau begitu Dokter, kapan seorang perempuan dengan gejala tadi ya, gangguan haid itu harus ke dokter? Seperti apa? Bagaimana? Jadi artinya kita harus lihat dulu dia mengalami gangguan haid yang seperti apa. Dan seringkali gangguan haid itu berhubungan dengan subjektivitas yang tinggi. Ada orang seperti contoh pasien saya tadi, 2 tahun nggak haid, dia nggak datang ke dokter. Karena menurut dia, saya nggak pernah mengalami apa-apa, keluhan juga nggak ada yang mengganggu sekali. Bahkan mungkin karena usia reproduksi dan sudah menikah, berhubungan pun tidak ada masalah. Jadi dia pikir, oke lah, saya fine-fine aja, nggak ada problem. Tapi kalau kita ngomong secara umum dok, subjektivitas itu tergantung dari pengalaman klinis yang kita mengalami gangguan. Kalau sudah mengalami, buat saya kalau sudah mengalami gangguan kualitas hidup, seorang wanita tidak bisa lagi bekerja dengan efisien, muncul gangguan tidur, muncul gangguan sampai makan, berhubungan dengan suami juga ada muncul keluhan, jangan nunggu lebih dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan, begitu mengalami satu kondisi gangguan haid, apapun itu tipenya, boleh
datang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu. Oke. Nah, berbicara pemeriksaan dokter, apa jenis-jenis pemeriksaan klinis atau tindakan yang dilakukan untuk pemeriksaan ini, gangguan haid? Oke, jadi kalau kita mau melakukan pemeriksaan, kita harus tahu dulu nih, kira-kira nih teman-teman tuh mengalami gangguan yang mana sih gitu. Tetapi secara tidak langsung, artinya pemeriksaan dan tata laksana atau pengobatannya harus disesuaikan dengan temuan klinis kita. Paling mudah, paling cepat, ya jelas satu, anamnesis ya, karena kita sudah datang ke kita, wawancara mendalam gitu, kita ingin mengetahui apa sih, bagaimana sih gangguan haid yang dialami, tipe yang mana sih. Yang kedua, gangguan-gangguan atau keluhan lain yang menyertai. Nyerinya bagaimana, muncul tidak adanya keputihan yang berlebihan, nyeri saat berhubungan, itu harus kita tanyakan. Yang ketiga, kita lihat juga kapan hari pertama menstruasi terakhirnya. Karena itu menentukan sekali. Kita bisa tahu bahwa seorang wanita udah 3 bulan loh dia nggak mens, berarti ada sesuatu. Dia udah masuk juga amenorrhea sekunder ya dok ya. Jadi kita harus tanya lebih dalam tentang itu. Kemudian karena kita di obgyn, maka kita melihat adanya kemampuan dia untuk bereproduksi, artinya hamil sendiri. Berapa jumlah anaknya, apa saja yang sudah dilakukan. Misalnya sudah melakukan persalinan normal dengan cara normal ataupun operasi kandungan yang lain di luar operasi kehamilan ya, atau persalinan secara SC, riwayat dengan kontrasepsi, ternyata itu juga berpengaruh. Dan nanti yang terakhir lainnya adalah kita menanyakan faktor lain, aktivitas seperti sering begadang, kurangnya tidur, kurangnya olahraga, kelebihan berat badan, kebiasaan merokok, itu semua harus kita tanyakan. Baru setelah kita melakukan pemeriksaan mendalam dan sudah kita bisa singkirkan kemungkinannya, kita bisa lakukan pemeriksaan yang paling awal, yaitu dengan ultrasonografi. Ultrasonografi atau USG mungkin simpel ya, bisa kita lakukan di dokter kandungan. Kita bisa lihat 2 hal yang bisa kita lihat. Bagaimana struktur, bagaimana kondisi anatomi dari indung telurnya seorang wanita, bahkan lihat folikel-folikelnya ini atau sel telur yang matang setiap kali dia diperlukan setiap kali ovulasi itu tercapai nggak sih? Gitu. Itu bisa dilakukan dengan ultrasonografi. Yang kedua kita bisa lihat bagaimana struktur, arsitektur dari rahimnya, bahkan ketebalan dinding rahim di setiap fase. Setiap fase itu artinya saat dia menstruasi, mengalami preovulasi, mengalami ovulasi, bahkan ketika terjadi persiapan kehamilan itu sendiri. Jadi pemeriksaan itu yang bisa awal kita lakukan. Selebihnya adalah pemeriksaan lanjutan yang ditentukan atau dicapai bisa kita lakukan menurut apa yang kita dapatkan. Jadi nanti ada pemeriksaan penunjang lainnya yang bisa kita tambahkan. Begitu kira-kira. Nah, baik. Kalau untuk terapinya sendiri dokter, apakah untuk kasus-kasus seperti ini ada obat-obatan tertentu atau mungkin ada anjuran seperti pola diet atau seperti apa? Ya, kalau kita mengacu pada 3 kelainan besar gangguan haid, itu ada yang correctable, ada yang tidak bisa dikoreksi. Correctable itu bisa dikoreksi, ada yang tidak bisa dikoreksi. Ternyata teman-teman, sobat-sobat sentral lainnya yang misalnya mengalami anaknya nih atau ponakannya nih tidak mengalami haid nih, amenorrhea primer. Jadi dalam kurun waktu pubertas dia tidak pernah sama sekali mengalami menstruasi. Kita lihat, jangan-jangan dia punya permasalahan di otak. Ada satu tumor yang mengalami mencegah ya seorang wanita atau usia pubertas mengalami haid pertama kali. Atau kedua, dia tidak mempunyai perkembangan rahim yang baik. Ya seringkali, mungkin paling sering kita tahu adanya MRKH ya, satu sindrom di mana wanita itu atau umur pubertas itu tidak mengalami perkembangan rahim yang bagus. Nah, itu memang tidak bisa dikoreksi ya. Kita harus melakukan perujukan lebih lanjut ke dokter kandungan yang subspesialistik ya, rekonstruksi dan estetik vagina untuk dilakukan adanya tindakan lebih lanjut. Tapi kalau kita berbicara yang tadi saya bilang gangguan haid yang correctable, yang bisa dikoreksi, misalnya gangguannya struktural, palem tadi, adanya polip, adenomyosis, miom, ataupun bahkan malignansi atau hiperplasia, itu bisa kita koreksi. Contohnya menggunakan medikamentosa dengan obat-obatan ataupun yang non-medikamentosa, yaitu operatif ya. Jadi operatif itu ada beberapa syarat, misalnya kayak kita temukan adanya gangguan yang mengganggu kualitas hidup, massa yang cukup besar, multiple jumlahnya lebih dari 2, pada kista lebih dari 8 cm, ada gangguan haid yang sampai menyebabkan infertilitas, maka itu bisa dilakukan tindakan lebih lanjut. Dalam hal ini adalah operable atau operasi.
Tetapi paling dasar, paling mudah adalah melakukan regulasi haid dulu dengan menggunakan beberapa pilihan obat hormonal tentunya. Bisa menggunakan obat kontrasepsi. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik. Ini di luar sedikit dari topik ya, Dok, masalah kesuburan. Ini kan sebentar lagi mau bulan puasa, bulan Ramadan ya, Dok ya. Pasti mungkin banyak hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Sobat Sentra atau para bumil-bumil di sana. Waduh, ini kehamilan awal atau mungkin anak pertama. Tapi saya pengen puasa nih, Dok, gitu loh. Apakah ada anjuran-anjuran khusus begitu, dokter, bagi perempuan-perempuan yang mungkin mau puasa tapi sedang hamil, gitu, Dok? Seperti apa misalnya? Sebenarnya pertanyaan yang cukup sering ya, bahkan puasa itu tidak selalu identikal dengan hari Lebaran atau puasa ya. Tapi kalau berbicara dengan pertanyaan itu jelas tidak ada indikasi apapun yang misalnya melarang nih nggak boleh puasa gitu. Selama ada selamanya dong, garis bawahnya ada lagi. Di mana karena namanya kita berbicara kehamilan pasti ada ibu hamil, ada janin yang dikandung. Selama kondisi kesehatan ibu hamil dan janinnya itu baik, tidak ada alasan atau tidak ada anjuran yang tidak boleh puasa ya. Tentunya tetap harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu kesehatan ibu dan janinnya sendiri. Ibu hamil tuh rentan apa sih? Ternyata dia rentan hipoglikemi, kurang glukosa. Yang kedua, dehidrasi, kurang cairan. Bahkan bisa berujung ke gangguan elektrolit ya, dia lemes-lemes, kadang suka debar-debar, bahkan suka sering kesemutan ya tangan dan kaki. Itu harus dijaga baik-baik. Tipsnya adalah memaksimalkan waktu-waktu di mana teman-teman Sobat Sentra lainnya yang hamil dan sedang puasa adalah saat sahur dan berbuka. Penuhilah kondisi gizi dengan seimbang. Kedua, untuk cairannya, sebelum kita memakan yang nutrisi yang besar ya, yang berat gitu, kita coba minum dulu yang manis, teh hangat yang manis segelas, memakan buah pisang 1 buah ya. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan selama kita berpuasa tadi. Takutnya hipoglikemi, takutnya dehidrasi. Dan yang paling harus kita lakukan adalah kita lihat nih, puasa ya harus di jam-jam tertentu, sahur dan buka adalah waktu yang tepat untuk kita memberikan gizi dan seimbang. Cukupi kebutuhan cairan 2,5 sampai 3 liter per hari. Jadi minimal ya 8 sampai 10 gelas ya kalau kita lihat. Jadi kemudian bisa juga di saat waktu-waktu tertentu dia berpuasa, cukupilah waktu istirahat yang cukup. Jangan lantas begadang dan lain sebagainya, jangan. Untuk aktivitas sebenarnya tidak ada larangan ya, apalagi aktivitas olahraga boleh dengan intensitas yang ringan. Jadi nggak perlu yang intensitas berat-berat sampai ikut zumba dan lain sebagainya. Ada teman-teman ibu hamil muda masih zumba. Nah itu kalau bisa sudah mulai kita kurangi. Intensitasnya boleh olahraga tapi yang ringan. Itu sih, Dok. Makanan-makanan tertentu ada yang menjadi pantangan atau misalkan dihindari, Dok? Betul. Jadi kalau apalagi trimester pertama, seringkali kita mengalami emesis ya, atau hiperemesis, mual muntah berlebihan pada kehamilan. Maka makan makanan yang bisa mensensitisasi asam lambung. Contohnya yang gorengan, berminyak, pedes. Nah, buah yang terlalu asam. Nah, kadang-kadang itu mampu mengiritasi asam lambung ya. Padahal di amal trimester pertama kan ada pengosongan lambung yang lebih lambat karena faktor dari hormon kehamilan. Itu harus dibatasi dengan baik, dokter. Gitu. Oke, jadi memang buat ibu hamil selama nggak ada gangguan ya, Dok ya? Betul. Selama nggak ada gangguan tidak ada batasan atau larangan untuk berpuasa. Ya, betul sekali, dokter. Oke. Kalaupun misalnya trimester akhir, Dok, menunggu waktu lahiran, apakah masih tetap aman dia berpuasa atau seperti apa? Kalau di trimester terakhir sama saja sih sebenarnya antara 1, 2, 3. Cuma tetap punya istilahnya sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Untuk mendekati persalinan tentunya pada trimester ketiga atau akhir ada beberapa hal yang dipersiapkan ya. Contohnya misalnya kayak kita masih boleh nggak sih jalan pagi? Ya itu konteksnya adalah olahraga yang intensitas ringan. Masih sangat boleh, tetapi kita lihat waktunya. Kalau dia habis sahur, kemudian pagi hari memiliki kebiasaan dan tidak membuat seorang ibu hamil itu lelah, pusing, pandangan kabur, sampai lemes kayak mau pingsan gitu, Dok. Ya, itu it's okay, nggak masalah. Lanjut aja selama kita masih punya batasan-batasan yang diri kita sendiri tahu. Jadi larangan tidak ada. Boleh, sangat boleh untuk melakukan puasa, terutama pada trimester ketiga atau mendekati persalinan. Oke, baik. Terakhir, Dok, ini terakhir banget kesimpulannya apa, Dok, pesan kepada Sobat Sentra yang mungkin remaja putri mungkin ya, yang mungkin masih belum terlalu aware tentang kesehatan reproduksi atau mungkin para ibu-ibu yang
punya anak perempuan yang mau beranjak remaja nih, apa pesan dokter? Oke, pesannya gini. Kalau kita sebagai seorang wanita sama Tuhan sudah dikasih organ reproduksi yang spesifik. Artinya spesifik tuh laki-laki nggak punya ya. Indung telur dan rahim. Maka cintailah organ reproduksi Anda. Bukan cuma Anda saja, tetapi anak, saudari ya. Dan mungkin ponakan perempuan buat yang punya semua. Dan ketika terjadi adanya rambu-rambu nih, udah mulai kuning lampunya nih. Aduh, ditunggu-tunggu anak remaja putri nggak haid nih, ada keterlambatan. Maka seyogianya dianjurkan untuk bisa datang ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan. Atau pada usia-usia reproduksi, baik yang belum menikah sama yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah jelas ya, berarti kita lebih baik melakukan konsultasi prakonsepsi dok. Itu penting sekali. Konsultasi sebelum kehamilan atau sebelum menikah. Nah. Jadi nanti ada beberapa pemeriksaan termasuk pemeriksaan klinis atau pemeriksaan penanda-penanda infeksi terkait dengan infeksi menular ya, itu bisa dilakukan sebelum dia menikah gitu. Kemudian nanti kita bisa evaluasi, kita bisa melakukan USG melalui transabdomen yang dari perut, kita lihat indung telur dan rahimnya dikonfirmasi dengan haidnya yang datang tiap bulan teratur apa enggak. Nah, penting lagi adalah bagi yang sudah usia reproduksi, sudah menikah pula, bahkan mungkin belum diberikan kesempatan untuk hamil. Nah, itu sebaiknya sih sudah melakukan konsultasi juga ke dokter kandungan untuk kita lihat apa sih permasalahan yang dialami sehingga kita sebagai perpanjangan tangan kita bisa bantu untuk melancarkan atau menciptakan ya suatu proses kelancaran dari kehamilan itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal konsultasi dok, mungkin bisa di-share ke Sobat Sentra. Dokter prakteknya tiap hari apa, jam berapa gitu dok? Oke, untuk Sobat Sentra sekalian, saya kebetulan praktek di Sentra Medica Hospital Cikarang. Senin sampai Sabtu dokter. Oke, tiap hari ada? Tiap hari ada 2 jadwal, yaitu jadwal pagi dan sore. Untuk yang pagi jam 8 sampai 10 pagi, kemudian yang sore dari jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi sepertinya akan relatif mudah ya kalau mau ketemu ya. Monggo silakan, Sobat Sentra bisa. Tinggal dipilih, ketemu. Bisa pagi, bisa sore. Bisa, dua-duanya. Oke. Baik. Terima kasih Dokter Niko untuk ya, sharing knowledge-nya dok. Mudah-mudahan ini yang kita obrolin bermanfaat didengar oleh Sobat Sentra, apalagi yang mungkin yang punya anak perempuan, ponakan perempuan ya, atau mungkin ada permasalahan terkait dengan menstruasi ya, gangguan kesuburan dan sebagainya. Silakan langsung konsultasi dengan dokter. Siap dokter, terima kasih. Sehat selalu dokter Niko, sukses sama-sama dok, sehat dan sukses selalu kapok, dok ya. Siap, kapanpun tinggal hubungi saja dok. Mantap. Baik, demikian obrolan kita bersama dokter Niko ya di podcast bersama Sentra Medica Hospital Cikarang. Kita akan ketemu lagi dengan podcast menarik lainnya. Sampai jumpa.